Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali, di mana hari ini saya ingin melanjutkan topik atau pembahasan kita mengenai penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Nah, melanjutkan pembahasan dalam video yang pertama, hari ini kita akan sama-sama melihat kembali bukti-bukti atau dasar Alkitab yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus ini adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Pada video yang pertama saya sudah menyampaikan bukti-bukti atau dasar Alkitab yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Itulah penyaliban Yesus ini sudah direncanakan, didekretkan, dirancangkan oleh Allah Tritunggal sejak di dalam kekekalan. Sebelum segala ciptaan ada, sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum iblis ada. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama bukti-bukti Alkitab atau dasar-dasar Alkitab yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Apa itu? Itulah penyaliban Yesus telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara, ini menunjukkan bukti bahwa penyaliban Yesus bukanlah rencana iblis, tetapi mutlak merupakan rencana dari Allah sendiri. Kenapa? Karena penyaliban Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini bukan terjadi secara spontan, ya. Bukan juga sebuah peristiwa biasa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi penyaliban Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya merencanakan atau merancangkan penyaliban Yesus sejak dalam kekekalan, tetapi Dia juga menyatakannya kepada para nabi di dalam Perjanjian Lama. Nah, berikut beberapa bagian Alkitab yang berbicara tentang nubuatan daripada penyaliban Tuhan Yesus. Pertama, dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini biasa disebut sebagai proto-evangelium atau bisa disebut sebagai Injil yang mula-mula sekali, atau Injil atau kabar baik yang pertama sekali, atau bisa juga dikatakan janji pertama Tuhan untuk keselamatan manusia setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah lah yang merancangkan, Allah lah yang menetapkan ya permusuhan abadi antara Allah dan umatnya dengan iblis bersama para pengikutnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Sangat jelas bahwa Allah lah yang merancangkan, menetapkan permusuhan abadi antara Allah bersama dengan umatnya, ya, melawan iblis dengan para pengikutnya. Dan di dalam ayat ini juga kita bisa melihat, saudara, bahwa keturunan perempuan ini, siapa keturunan yang dimaksud di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini? Jelas ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Keturunan perempuan ini itulah Tuhan Yesus, ya. Dia akan meremukkan kepala si ular, ya, yang merupakan representasi dari iblis, ya, meremukkan kepala si ular, dan ular ini yang merupakan representasi daripada iblis, ya, engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang pekerjaan daripada iblis, ya, yang meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Itulah Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini semua digenapi di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa berdasarkan Kejadian 3 ayat 15 ini,
yang biasa disebut dengan proto-evangelium, kita bisa melihat bahwa Allah lah yang telah merancang, menetapkan penyaliban Yesus dan bukan iblis. Memang benar juga, saudara, bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa ada peran, ada andil, ada keterlibatan iblis di dalam penyaliban Yesus yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Ya, itu nampak sekali dari kalimat engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, engkau di sini siapa? Ini menunjuk kepada iblis. Ya, iblis akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang penyaliban. Ini bicara tentang keterlibatan, ini bicara tentang peran, ini bicara tentang andil daripada iblis di dalam penyaliban Yesus. Tetapi saudara, peran, andil, atau keterlibatan iblis di dalam penyaliban Yesus, ini jelas bukan berarti ya penyaliban Yesus ini dipahami sebagai rencana iblis. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, kita bisa menemukan, melihat dengan sangat jelas, Allah lah yang menjadi inisiator permusuhan iblis, dan Allah jugalah ya yang menetapkan, merancangkan keselamatan manusia berdosa itu melalui penyaliban Tuhan Yesus. Ya, jadi memang ada peran setan di sana, tetapi peran setan ini, saudara, bukan sebuah rencana iblis yang terpisah daripada rencana Allah, tetapi peran, andil, keterlibatan iblis dalam penyaliban Yesus itu menggenapkan atau dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana keselamatan Tuhan melalui penyaliban. Ya, jadi iblis itu dipakai Tuhan, diperalat oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, bagi keselamatan orang berdosa melalui penyaliban Tuhan Yesus. Ya, jadi sangat jelas sekali bukan rencana iblis. Ya, bahkan di dalam bagian Alkitab yang lain kita nanti akan melihat ada upaya iblis yang justru berusaha untuk menggagalkan penyaliban Yesus. Ya, nanti kita lihat dalam poin-poin berikutnya. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini membuktikan dengan jelas bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kemudian bagian firman Tuhan berikutnya yang berbicara tentang nubuatan daripada penyaliban Yesus, itulah dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Di situ dicatat, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, Yesaya pasal 53 ini merupakan nubuatan dari sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, di dalam ayat 10 ini kita juga bisa melihat dengan terang benderang bahwa penyaliban yang adalah penderitaan dan kematian Yesus ini jelas adalah kehendak Allah. Ya, ayat 10, Allah berkehendak. Ya, Tuhan berkehendak untuk meremukkan Kristus dengan kesakitan. Ini berbicara tentang penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Tuhan berkehendak, itu kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak meremukkan Kristus. Ini berarti Tuhan berkehendak Kristus mati di atas kayu salib. Saudara, menarik sekali istilah Tuhan berkehendak dalam Yesaya 53 ayat 10 ini. Ini bukan hanya mempunyai arti atau makna kehendak, rencana, keinginan, tetapi juga satu kehendak yang menyenangkan. Artinya apa? Artinya kematian Yesus di dalam penyaliban ini adalah kehendak Allah yang menyenangkan hati Allah. Ya, kenapa menyenangkan hati Allah? Karena itulah jalan satu-satunya bagi keselamatan orang berdosa. Ya, Kristus dia taat menempuh jalan tersebut karena jalan itu adalah kehendak Allah. Jalan itu berkenan bagi Allah, jalan itu menyenangkan hati Allah, jalan itu membawa keselamatan kekal bagi orang yang berdosa. Ya. Jadi saudara, berdasarkan
ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas, ya, bahwa Allah lah yang merancangkan penyaliban Yesus dan bukan iblis. Kemudian ayat yang ketiga, Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Setelah perhatikan kalimat mereka menusuk tangan dan kakiku, lalu kemudian mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, ini digenapi di dalam penyaliban Yesus. Ya, Injil Matius mengutip bagian ini dalam Matius pasal 27 ayat 35, Injil Yohanes juga demikian. Dalam Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-24. Ya, saudara, penyaliban Yesus yang sedemikian detail ini jelas sudah dinubuatkan, ya, sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, dan ini membuktikan kepada kita bahwa rencana penyaliban adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Saudara, bagaimana mungkin iblis bisa merancangkan bahwa nanti Yesus akan ditusuk tangan dan kakinya? Bagaimana mungkin iblis bisa merencanakan nanti, ya, akan pakaiannya dibagi-bagi, ya, membuang undi atas jubah Yesus? Tidak mungkin iblis bisa merancangkan rancangan ini sebelum Tuhan Yesus datang berinkarnasi ke dalam dunia ini, ya. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Kenapa? Karena penyaliban Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, jauh sekitar 1000 tahunan lebih, saudara, ya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara, inilah bukti yang kedua yang kita bisa lihat dari Alkitab yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis, karena penyaliban ini dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dinubuatkan di dalam kitab suci. Mungkinkah iblis bisa merencanakan penyaliban Yesus, sementara penyaliban Yesus sudah dinubuatkan sedemikian detailnya sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini? Ya, jelas bukan rencana daripada iblis. Kalau penyaliban Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini, lalu bagaimana mungkin iblis, ya, atau bagaimana mungkin penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis? Saudara, adanya nubuatan penyaliban Yesus dalam perjanjian lama ini menunjukkan kepada kita bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Saudara, inilah bukti yang kedua yang kita bisa lihat di dalam Alkitab yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Kenapa? Karena penyaliban Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama, jauh sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini. Nah, kiranya poin yang kedua ini dapat memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.